Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini hasil reviewnya aja nih ya buat tanding tadi malam. Everton melawan Manchester United yang untungnya berakhir imbang 2-2. Jadi nggak terlalu dibully lah ya. Dalam waktu 2-3 hari ke depan gitu. Weekendnya ya masih bisa nikmatin lah weekend. Jadi tadi malam gue nggak bisa reaksi pandangan mata karena ada acara keluarga gitu kan. Cuman menjelang 7:30 gue udah minggir dulu kan, menyingkir dulu dari suasana keramaian gitu ke teras sambil lihat. Aduh, babak pertama abis gue masuk ngambil minum, mungkin muka udah kelihatan kali ya, udah kalah 2-0 gitu. Ya namanya saudara-saudara gitu, family, sepupu gitu udah ngebully gitu. Wah, kalah nih muka-mukanya. Ya, untungnya pas babak kedua udah bisa membalikkan keadaan. Seperti yang gue bilang bahwa Everton pasti akan bermain lebih semangat gitu. Walaupun sih strateginya ya tahu sendiri David Moyes ya. Inggris banget gitu, fisik kali banget gitu. Dia butuh banget pemain-pemain gede-gede, tinggi-tinggi kayak si Beto gitu kan, strikernya. Tuh kalau Zirze tuh sebenarnya jadi apa? Kepake tuh di timnya Moyes gitu tuh. Kayak ala-ala Fellaini, Thomas Soucek itu kan gitu pasti. Ada pemain tinggi-tinggi besar, mainnya fisik, mainnya speed, umpan-umpan lambung, crossing, long ball. Udah tuh Inggris banget tuh. Plus tambah semangat. Nah, udah tuh. David Moyes banget, Everton banget tuh kemarin mainnya tuh. Nah, di satu sisi ya, formasi ternyata seperti apa yang gue bilang di kemarin, alternatif formasi ya, bahwa akhirnya menduetkan Casemiro dan Ugarte di tengah. Jadi kipernya Andre Onana, belakang backnya Mazraoui dan Maguire serta De Ligt. Cuman De Ligt tuh kenapa ya jadi back tengah kanan ya selalu ya. Dan sekali lagi gue bilang kalau ada Maguire ada De Ligt tuh nggak cocok gitu loh. De Ligt itu yang bagusan kayaknya di back tengah-tengah. Nggak tahu kenapa nih. Udah berapa kali di pairing berdua ini nggak cocok. Tapi kalau Maguire dengan yang Euro gitu ya bagus. Depannya itu Patrick Dorgu, wingback kiri, wingback kanannya Dalot, tengahnya Ugarte Casemiro, mohon maaf. Depannya, seperti yang gue bilang, Bruno Fernandes ke depan bersama dengan Zirze dan Højlund. Ya, gue sih suka bingung ya. Sebenarnya Manchester United itu kan kalau tiap awal-awal tuh, wah kaptennya gitu, kayaknya semangat banget. Begitu di pas pertandingan kayak nggak ada agresivitas gitu loh. Padahal sebenarnya kan kalau ya ini bukan yang ngomongin historik yang masa lalu gitu. Kita itu selalu bisa mengalahkan Everton itu hanya dengan bermain agresif gitu. Ini kok pasif banget mainnya. Semua satu tim itu jelek gue bilang ya. Ya Bruno agak lumayan lah. Cuman Bruno itu kan yang gue pertanyakan sebenarnya leadershipnya dia gitu loh ya, kepemimpinannya dia. Lu dalam babak pertama ini kenapa sih selalu loyo gitu loh? Semangatin apa lu nggak semangatin, apa teman-teman lu nggak apa ya, nggak respect sama lu gitu atau gimana gitu, sehingga permainan juga MU babak pertama tuh MU nggak ada shot on target loh, nggak ada sesuatu yang berarti gitu. Yang mungkin selain Bruno, Patrick Dorgu lah, wantu-wantunya kombinasinya dengan Bruno gitu, tapi di sisi kanannya mati udah sampai tuh ya. Abis itu kan pertandingan Arsenal lawan West Ham ya. Arsenal kalah 0-1 kan. Itu golnya berawal dari siapa? Aaron Wan-Bissaka. Dia lari ya, sprint, running with the ball sekitar 70 meteran sampai akhir garis pertahanan si Arsenal. Terus dia crossing, ngasih assist, digolin sama Mark Bowen. Gue mikirnya pertama kok kemarin nih nggak bisa begini ya selama di MU ya. Kedua, kenapa Dalot nggak bisa gitu? Apa kita salah jual gitu? Nggak seimbang gitu loh. Sehingga akhirnya di menit ke-19 lewat set piece yang menurut gue agak lucu gini ya. Gue sih sebetulnya kan berapa kali gue bilang
Gue nggak pernah menyalahkan pelatih. Cuman kadang-kadang kita bertanya-tanya juga, masalah set piece kayak begini aja kok simple sebenarnya. Itu kalau lo lihat ya, proses menuju golnya si Beto itu di dalam kotak penalti itu bouncing atau memantul gitu ya. Itu ada 10 atau 11 kali lewat pemain Manchester United. Apa lu nggak dilatih untuk lu kan biasa ya, gue bukan pemain bola profesional, tapi kan gue main bola juga, lu juga gue yakin main bola. Prinsipnya kan ya lu buang dulu deh bola sejauh-jauhnya gitu kan. Buangnya dulu, makanya kita kalau suka main bola kan buang jauh gitu loh. Ya maksudnya untuk mengamankan daerah pertahanan dulu karena crowded banget gitu loh. Lu nggak bisa pakai strategi apa-apa kalau udah berkumpul semua di kotak penalti gitu. Sampai 11 kali bouncing gitu. Itu kan akhirnya bola liar gitu loh. Bola liar sampailah ke si Beto. Lu tendangan lah ya. Gue mikir tadi offside ya. Cuman gue nggak tahu tuh kena sedikit gak tuh. Maksudnya kalau kena sedikit seharusnya offside sih. Kadang-kadang kita mikirnya gitu. Ini kok set piece kayak begini, kayak orang bingung sampai 11 kali bouncing bola, akhirnya tercipta gol 1-0. Everton akhirnya bisa lewat true pass. Sekali lagi ya, true pass-nya itu kita tengahnya itu bisa dilewatin atau di true pass atau di umpan terobosan dengan sedemikian gampang. Ya itu gue bilang kayaknya Maguire sama De Ligt itu nggak cocok bermain bersama gitu. Akhirnya di babak pertama kita tertinggal 0-2. Ya muka udah senep banget tuh muka gue. Aduh, besok nih dibully terus nih 3 hari berturut-turut nih. Terus kemudian Manchester United tidak melakukan perubahan apapun, tidak melakukan yang namanya pergantian pemain, masih aja oke. Sampailah akhirnya sebenarnya kalau dibilang duet Ugarte Casemiro apakah lebih bagus? Nggak juga ya, nggak. Apakah buruk? Sebenarnya nggak juga gitu ya. Justru Ugarte gue lihat menjadi box to box dia bagus gitu, di semua posisi ada. Casemiro ya pasti bisa lebih paling. Cuman Casemiro ya pasti dia kelelahan gitu loh. Udah umur 32, mau 33 tahun ini. Pasti dia kelelahan gitu. Akhirnya karena berprinsip ya pengen mencetak gol, dimasukkanlah Garnacho di menit ke-62 menggantikan Casemiro. Sampai situ sih lumayan ya. Cuman sekali lagi di end passingnya striker yang kurang, Zirze juga gak sebagus yang kemarin mainnya, banyak kehilangan bola juga. Ya dia coba narik lawan, tapi kombinasi dengan penyerangnya, dengan Bruno juga masih kagok. Nah, begitu di menit ke-70 pergantian Højlund, oleh Chido Obi, lu di sini harus mengakui, termasuk gua, ya, termasuk banyak orang. Setelah itu MU mainnya bagus. Gue sih merasa ya bahwa kayaknya Chido Obi ini bisa jadi makin lama akan diberikan kesempatan untuk jadi starter gitu loh. Ya. Emang sih kalau gue tuh badannya tinggi ya, cuman masih ceking aja gitu loh. Masih ceking gitu loh ya, anak umur 17 tahun gimana sih? Udah tinggi segitu aja udah kaget gue. Cuma masih ceking aja. Tapi dari 15-20 menit gue lihat, ini anak bisa cari space atau bisa menarik lawan gitu. Jadi kemarin Zirze itu sendiri jadi lebih bisa bebas. Jadi dia membuka ruang untuk Zirze. Jadi Zirze lebih luas. Sedangkan sama Garnacho gitu loh. Garnacho sama Zirze jadi banyak ruang lebih dengan masuknya Chido Obi. Mungkin dia belum menjadi target man, tapi dia bisa membuka ruang gitu loh. Kan mungkin pengaruh juga karena si Bruno lebih turun ke bawah ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan gol dari tendangan bebas. Setelah itu 2 menit kemudian oleh Bruno Fernandes. Tendangan bebasnya bagus ya. Ya cuman gue gak bisa menilai. Ya kalau secara kualitas individu dia lebih paling gede lah, paling tinggi lah. Cuman kan yang selalu gue pertanyakan dengan dia adalah leadershipnya gitu. Dan kemudian dengan bagus. Semua tuh 15 menit terakhir, 15 menit terakhir Manchester itu main bagus. Terus akhirnya Ugarte bisa menyamakan kedudukan. Ya, di menit ke-80 gol pertamanya mengenai Ugarte. Ya, terakhir sih gue bilang ya ini harusnya sih kita harus beli penyerang ya. Ya, Everton sempat
Ini Ashley Young ya, emang Ashley Young tuh dari dulu tuh ya suka tukang diving sih. Gue nggak kesel aja sama dia karena dia mantan pemain Manchester United gitu ya. Berapa tahun dia? 8 tahun ya, 8 tahun di Manchester United gitu. Jadi gue nggak begitu mau kesel banget sama dia gitu. Dan dia emang diving gitu, dan dia sering diving di Manchester United. Cuman permasalahannya kalau sampai ada yang bahas tuh, dia tuh 9 kali diving di Manchester United begitu, itu udah penalti. Giliran di Everton dia nggak dapet. Nah itulah bukti data tuh bagaimana scary-nya Alex Ferguson tuh, sampai wasit Inggris aja tuh takut tuh dia. Bahkan ya jujur aja keputusan wasit yang tadi itu juga semalam juga banyak yang merugikan kita. Handsballnya pemain Everton orang kena mukanya Jared Brandwaite, baru kena tangan kanan yang atau lagi siapa namanya itu si Beto ya, kena Beto ya. Malah yang disorot mukanya si Jared Brandwaite, tangannya begini gitu loh, kan mengubah arah bola. Sampai akhir babak kedua kita imbang, walaupun harusnya mesti ada tambahan waktu ya karena tadi kan ngecek VAR yang lama ya, tapi itulah wasit sendiri udah kayak udah nggak segen gitu sama kita. Bahkan kalau dulu Berbatov kan pernah ngomong kan, dulu zaman gue tuh begitu masuk lapangan ada Tevez, Rooney, Vidic, Ferdinand, Ronaldo, Giggs, Scholes, Carrick, Van der Sar, lawan tuh udah kalah duluan gitu sama kita. Wasit pun udah takut duluan gitu, bahkan dari dulu-dulu. Sekarang wasit udah nggak takut sama kita. Jadi dengan keadaan ini kita masih terpaku di posisi 15 ya. Dan walaupun semalam West Ham juga menang gitu, tapi artinya nggak menyusul kita. Padahal Wolverhampton menang juga. Ya, gue udah bilang kayaknya sih di Liga kita mungkin posisi gini lah, 15, 14, 16, 17 kali. Fokus aja di Liga Eropa. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini di channel video United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.